Jadi kayak kemarin-kemarin saya lihat postingan di beranda Facebook, kebetulan lewat, jadi ada seorang wanita bunuh diri, gantung diri disebabkan karena putus cinta, entah benar atau enggak. Jadi bagaimana cara kita menikmati hidup, yaitu bahwa itu lebih berharga, men. Gak hobi, boga gawean, atuh dah. Nyanyi stres atuh. Oke, jadi kita tadi sempat jatuh guys, karena jalannya lumayan licin karena habis hujan, dan motornya juga bukan motor trail, jadi ya wajar kalau jatuh itu, karena bukan spesialisnya buat adventure, tapi seru sih. Oke, jadi ini sudah sampai tengah perjalanan. Rencananya niatnya tadi mau jalan kaki, cuman karena teman saya tadi ada kerjaan jadi telat, dan akhirnya memutuskan untuk naik motor karena keburu sore guys. Jadi ya udahlah, naik motor juga nggak apa-apa biar gak capek gitu, dan nanti pulangnya juga bisa cepet, gak keburu-buru waktu. Walaupun tadi ya sempat ada kendala karena jalannya banyak lumpur dan penampakan motornya seperti ini, bisa dilihat. Lumayan cukup nyeblok. Ya, jadi kita sudah sampai di tempat biasa. Ini kebetulan udah asar, pas nyampe ke sini udah asar. Jadi kita sholat dulu, nanti setelah sholat nanti baru kita ngopi-ngopi sekaligus makan-makan. Cuacanya juga cukup cerah dan pemandangannya kelihatan banget. Di sana ada Gunung Sawal, daerah Ciamis. Jadi dari sini kelihatan jelas banget. Karena sekarang cuacanya lagi bagus, biasanya sih nggak terlalu kelihatan. Biasanya nggak terlalu kelihatan karena ketutupan kabut. Tapi sekarang jelas banget parah. Aduh, saya lupa nih, tadi bawa buah mangga tapi ternyata saya nggak bawa pisau, jadi bingung nih ngupasnya bagaimana ya. Langsung digigit aja ya. Soalnya buah mangganya juga nggak terlalu matang, jadi ya keras bos. Kita langsung digigit, kita pinjam aja ya. Aduh, lupa.
Oke, jadi barusan kita udah suap dulu. Rencana sih mau ngapain tadi ya? Bawa ini pesawat kertas, nanti kita terbangin dari atas puncak. Dan kita pengen tahu terbangnya itu sejauh mana gitu. Jadi penasaran aja sih sebenarnya, iseng-iseng bikin pesawat dari pesawat-pesawatan dari kertas, biar kita tes gitu. Kita bikin berapa tadi, Pak? 4. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi beberapa jenis. ada Basic lah. Ada beberapa jenis pesawat kertas seperti ini. Jadi nanti kita akan bandingkan dari beberapa jenis ini mana yang paling jauh. Oke. Buah-buah mangga tapi tidak bawa pisau. Jadi ya seadanya aja pakai sendok. Kebetulan di sini ada sendok. Nah, inilah kayak gini. Belah pakai gagang sendok. Yang penting bisa. Jadi tumben cuacanya ini nggak hujan, biasanya sih hujan sore kayak gini. Tapi sekarang cerah banget, malahan kelihatan pemandangannya full frame. Jadi nggak ada yang ngalangin sama sekali. Biasanya nggak terlalu kelihatan kayak gini. Kita sambil nunggu airnya panas. Ya, can pati asap ya teh. Aduh, jadi gagal ya. Tadi beli buah tadi teh di warung. Di mana ya? Di Mang Lili, di Haji Lili. Ternyata atah. Tapi baiklah. Ami sih sebenarnya, cuman karena teu mau peso jadi digorogotan juga badot. Juga lalai gitu kan. Tadi pesek heula langsung didahar itu. Aduh. Parah Survival ya mah bener. Karena poho tadi teh sugan teh mawa buah, jadi poho teh mawa pakakas gitu. Jadi saya tadi bawa kopi hitam kapal api sama apa tadi kuku bima. Saya bawa kuku bima energy drink. Saya nggak tahu juga sih kalau misalkan kopi dibarengin sama kuku bima itu bakal ada efeknya apa enggak. Takutnya terjadi reaksi kimia di dalam perut sehingga menyebabkan pusing kepala, mencret-mencret, gigi kuning. Gigi ke. Jadi tapi nggak apa-apa sih. Kalau kopi hitam sama komik OBH itu jangan. Anda bisa mabok, men. Anda bisa berfantasi di dunia lain. Jadi kayak kemarin saya lihat postingan di beranda Facebook, kebetulan lewat. Jadi ada seorang wanita bunuh diri, gantung diri disebabkan karena putus cinta. Entah benar atau enggak, entah hoax atau fakta, tapi di foto-foto tersebut tuh menunjukkan wanita yang dalam keadaan kondisi tergantung. Juga ada foto sebuah surat, jadi surat terakhir lah gitu intinya. Isinya surat tersebut adalah sebuah kayak ungkapan isi hatinya tersebut, sebuah kekecewaan dia karena diputusin sama pacarnya, sama cowoknya, dan akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri karena menurut dia hidupnya itu berarti maksudnya buat apa hidup gitu kalau misalkan nggak bareng sama pacarnya tersebut. Nah, ini perlu digarisbawahi nih untuk para ya teman-teman mungkin yang lagi mabuk asmara, ya jangan sampai seperti itulah ya, bahaya gitu. Karena mabuk asmara lebih berbahaya daripada mabuk komik. Nah itu ya, cinta sih boleh cinta, tapi ya harus pakai batasan gitu, ada batasan, harus pakai logika lah, jangan sampai dibutakan karena hal-hal yang seperti itu gitu. Ya nggak salah juga sih, manusia ya butuh gitu kan, pasangan hidup, butuh cinta, kasih sayang, tapi ya jangan sampai kayak gitulah, jangan berlebihan. Iya, karena nyawa itu lebih berharga, men. Daripada putus cinta. Aduh, aing parah kan aspek kehidupan teh lain cinta hungkul atuh.
Urang teh hirup teh boga hobi, boga gawean. Nya hirup teh cinta we jeung cinta atuh da. Nya stres atuh. Mata kulah jadi bucin. Ya, jadi walaupun sesulit apapun kehidupan, jangan sampai terlintas di pikiran itu untuk bunuh diri, men. Aduh, berat itu, berat, benar. Janganlah itu. Sesulit apapun ujian hidup, serumit apapun masalah yang kita jalani, jangan sampai terlintas di pikiran kita tuh untuk melakukan bunuh diri, ya, karena sia-sia, men. Karena bunuh diri bukan penyelesaian. Iya, Tapi sia-sia. awal dari kehancuran. Sia-sia, men, aslina. Bunuh diri teh sok, coba. Emangna kayak di akhirat teh kumaha sih ya? Aduh. Bahaya kita ditanya ku malaikat. Jadi lamun matina kecelakaan mah kan keren gitu, juga Valentino Rossi atau Simoncelli gitu kan keren. Paehna kecelakaan kerbalap. Coba maneh paeh gantung diri anjir. Harga diri. Aduh. Coba paehna nginum racun tikus. Kapan tuh keren aja gitu mah. Jadi hina gitu kan karena bunuh diri gitu, carana deui racun tikus, racun jelema ya. Aduh, parah. Jadi itulah beberapa ya pelajaran lah, jangan sampai walaupun kita sedang di mabuk asmara benar-benar cinta, benar-benar bogoh gitu sama orang. Ya kayak dulu kan ada kasus yang ini terlilit hutang, nabrakin diri ke kereta api. Ya kan penyelesaian hutang itu bukan bunuh diri tapi dibayar gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena ya tetap walaupun mati kan hutang tetap harus dibayar. Ya enggak? Jadi ya bukan penyelesaian bunuh diri. Walaupun hutangnya puluhan juta ya tetap nanti di akhirat kan tetap statusnya hutang walaupun mati gitu. Jadi jangan ambil langkah yang konyol seperti itulah. Usahakan itu serumit apapun masalah yang kita hadapi, selesaikan dengan normal gitu, jangan ambil jalan pintas kayak gitu. Sebenarnya itu bukan jalan pintas sih, tapi jalan ke neraka. Jalan pintas ke neraka. Iya. Dan ya mungkin bagi orang-orang yang ya pengetahuan agamanya kurang gitu, nggak pernah, ya maksudnya bukan tanpa merendahkan orang lain, ya saya juga kurang, tapi setidaknya jangan sampailah gitu terlintas di pikiran untuk bunuh diri gitu. Janganlah itu. Hidup ini pentingnya menuntut ilmu. Ya hidup ini terlalu berarti gitu untuk kita memutuskan bunuh diri atau membunuh diri sendiri itu kan. Ya nanti aja mati mah sesuai takdir yang Tuhan tentukan gitu. Jangan dibikin-bikin gitu, jangan dibuat-buat. Kita udah lagi sehat dibikin sakit, lagi sehat minum baygon gitu kan, minum urea. Ya, jadi jangan dicari-cari gitu kan, harus dihindari, justru kan harus dihindari penyakit itu ya Pak. Iya. Jangan dibuat gitu. Apalagi kalau bunuh diri itu, aduh, gantung diri itu kan gimana ya, mungkin kan butuh beberapa menit untuk proses matinya, itu butuh waktu beberapa menit. Beda sama ditembak di kepala ya. Iya. Mungkin ditembak di kepala bisa cuman beberapa detik, udah hilang, mati. Tapi kalau gantung diri, coba aja. Kalau nggak percaya, pasti kan seenggaknya butuh 2-3 menit untuk sampai benar-benar mati. Nah itu kan lagi proses mau matinya, pasti kan sakit banget itu. Ya begitulah. Itu ambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Semoga kita terhindar dari hal-hal negatif seperti itu ya. Jangan sampai lah, apalagi cuman gara-gara pacaran, gara-gara asmara seperti itu, jangan. Gara-gara demam, becin. Ya boleh sih. Ya kita cinta sama seorang itu boleh, wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai mengorbankan nyawa untuk orang yang belum tentu menjadi pasangan kita seumur hidup. Karena pasangan sejati itu yang benar-benar nemenin kita dari nol sampai tua, sampai kakek nenek, sampai meninggal. Itu pasangan sejati seperti itu.
Tapi tadi saya lihat di snap teman saya di TikTok, di snap WhatsApp, si pacarnya cewek ini ternyata ikutan gantung diri juga, guys. Oh, numpir anak Facebook deh. Tapi saya nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi tadi saya lihat di snap salah satu teman saya di WhatsApp, ada cowok gantung diri, katanya sih pacarnya cewek yang kemarin bunuh diri. Nah itu gimana jadi ikut-ikutan gitu? Ribet tuh. Aduh, ribet dah kalau urusannya kayak gitu. Puyeng. Coba. Jadi letak cintanya di mana coba? Saya bingung ini. Kok jadi pada Itu mah jadi kematian berencana. iya kok jadi mati semua gitu. Game over. Saya jadi bingung nih kalau mikirin kayak gitu. Janganlah, jangan sampai terpengaruh ya. Oke, jadi kita udah siap-siap mau nerbangin pesawat kertasnya. Ini ada beberapa jenis pesawat kertas yang kita mau coba terbangin dari sini ke sana. Kita mau lihat sejauh apa dia bisa terbang itu. 1, 2, 3. Alah, kok gagal? Kita coba yang ketiga. Ada pesawatnya. Coba yang ketiga apakah bisa jauh? Karena lebih lancip ujungnya. Oh, lumayan. Ini yang keempat. Wow, itu lumayan jauh, Bray. Mantap. Ya, jadi sambil nunggu sunset, kita sambil ngopi, biar santuy, biar bisa menikmati kehidupan itu. Jangan terlalu berkeluh kesah dengan masalah hidup lah. Pokoknya nikmatin aja, jalanin aja, karena semua yang terjadi dalam hidup itu udah diatur sama yang di atas. Jadi slow, keep calm, and tetap semangat, tetap bekerja. Mantap. Jadi kalau misalkan pikiran lagi ruwet, lagi pusing, enaknya tuh emang ke alam, men. Ke alam, kayak ke gunung, ke pantai, kemudian ke hutan, kayak gini. Jadi ketika kita melihat pemandangan yang asri, yang sejuk, yang indah, itu kan secara tidak langsung merelaksasi otak kita untuk menjadi lebih tenang, lebih dingin gitu. Jadi ya hobi yang seru. Emang gak semua orang suka sih. Karena kalau jalan kaki ya capek sih, emang capek. Kalau naik motor tapi nggak terlalu capek sih. Apalagi bisa nyampe puncak motornya. Mantap itu pasti. Jadi bagaimana cara kita menikmati hidup, yaitu manusia punya cara masing-masing untuk menikmati hidup, dan definisi kebahagiaan menurut manusia itu pasti definisinya berbeda-beda, tergantung gitu. Ada yang bahagia karena shopping, mungkin belanja ke mall, ada yang juga bahagia cuman makan pakai nasi pakai ayam goreng, mungkin itu udah bahagia dan seneng banget ya, kayak saya gitu. Cuman main ke gunung terus nyeduh kopi, bisa ngopi dari puncak gunung kayak gini sambil lihat pemandangan, ya menurut saya ini salah satu kebahagiaan, salah satu kesenangan yang mungkin nggak semua orang suka kayak gini gitu. Jadi udahlah, nikmatin aja selagi nggak ngerugiin orang lain. Apa yang membuat kita bahagia lakukan, selagi itu tidak merugikan
pihak lain selagi itu tidak merugikan orang lain. Lakukan saja apa yang membuat kita senang. Apalagi kalau kita sedang ada masalah, kita sedang bersedih hati, sedang galau, merana gitu. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati, men. Ya. Mantap.